Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di materi sistem tertanam dalam materinya itu adalah bagian untuk memprogram mikrokontroler. Nah, di mana kemarin kita sudah bahas mikrokontroler yang bakalan kita pakai itu adalah ATmega 8535. Nah, jadi untuk di materi ini kita akan membahas bagaimana materi tentang memprogram mikrokontroler. Nah, untuk memprogram mikrokontroler kita butuh bahasa pemrograman. Nah, untuk bahasa pemrograman mungkin kita sudah banyak tahu dan banyak sekali jenis bahasa pemrograman yang bisa kita pakai. Ya, misalkan ada namanya bahasa pemrograman assembler, ada bahasa basic, bahasa C, dan masih banyak lagi bahasa pemrograman yang lain yang bisa kita manfaatkan dalam pemrograman untuk mikrokontroler. Nah, di mana dalam pemrograman mikrokontroler Atmega 8535 ini yang akan kita pakai itu adalah bahasa pemrograman berbasis bahasa C. Ya, jadi kalau seandainya nanti mau mencoba dengan berbagai bahasa yang lain, jadi silakan. Tapi untuk materi ini kita bahas dengan menggunakan bahasa C. Nah, untuk software yang harus kita siapkan itu ada dua aplikasi. Untuk simulasi, pertama kita pakai yang namanya Proteus, ya, di mana ini masih menggunakan versinya 8.0, walaupun sekarang sudah ada yang versi di atasnya. Ya, kemudian satu lagi CodeVision AVR. Jadi ini aplikasi yang digunakan untuk menulis program dan juga untuk mengcompile. Sehingga nanti hasil filenya itu yang ekstensinya .c atau .c gitu ya, karena dia berbahasa C, itu akan dikompil menjadi file berformat .hex. Nah, file format .hex inilah yang akan kita download ataupun kita upload di dalam mikrokontroler Atmega 8535. Nah, ini bentuk CodeVision ya, di mana dalam screen ini itu dalam bentuk CodeVision AVR Evaluation versi 2049. Nah, ini versinya free, jadi gratis, cuman memiliki ada beberapa kekurangan. Salah satunya itu adalah kapasitas memori pemrograman yang dihasilkan tidak terlalu besar ketika dibandingkan dengan aplikasi yang pro. Nah, ini aplikasi pertamanya. Jadi di sini mulai dari bikin script programnya, mengcompilenya, sampai nanti file itu jadi dalam bentuk format extensionnya itu .hex. Nah, kalau kita lihat untuk CodeVision APR, jadi sebagai editor dan compiler. Jadi editor itu untuk penulisan program, samalah fungsi standarnya macam Notepad gitu ya. Kemudian juga ada compiler. Nah, jadi di sini disebutkan salah satu alat bantu pemrograman, programming tool yang bekerja dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak yang terintegrasi atau IDE gitu ya, IDE, Integrated Development Environment. Nah, CodeVision AVR versi evaluasi yang tadi, yang tampilan seperti tadi itu bisa di-download di hpinfotech.ro dan bisa dipakai bebas secara gratis dengan kapasitas memori 2 KB. Nah, ini dia. Maksimal memori yang bisa kita tulisi program itu hanya 2 KB. Nah, kalau lebih dari itu berarti kita harus nyari yang versi profesional. Nah, versi standar komersil dapat memanfaatkan seluruh kapasitas memori mikrokontroler yang ada. Nah, ini dia. Jadi, misalkan mikrokontroler itu berkapasitas 32 KB, berarti kita bisa nulis program yang 32 KB. Jadi, tidak 2 KB lagi. Ya, jadi, itu yang versi standar komersil ataupun yang profesional dari CodeVision AVR. Nah, di sini ada aturan main. Dalam CodeVision AVR. Jadi sebelum kita memulai CodeVision AVR, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu tentang penulisan bilangan. Karena kalau pemrograman mikrokontroler itu bakalan sangat berkaitan erat dengan proses bilangan. Nah, di sini ada model penulisan bilangan, desimal, oktal, heksal, dan biner. Juga ada proses bagaimana menulis karakter.
Nah, untuk yang pertama itu desimal. Jadi kalau untuk penulisan angka desimal itu penulisannya langsung saja. Misalkan kalau seandainya angkanya itu 675 ya ditulis sebagai 675 atau angkanya itu 212 ya ditulis saja dengan 212. Jadi nulisnya tidak ada aturan lain sama seperti penulisan angka desimal seperti biasanya. Nah, beda dengan oktal. Kalau oktal itu penulisannya harus diawali dengan angka 0. Jadi kalau tadi ada 675, mau kita tulis dalam bentuk bilangan oktal, itu harus ditambahkan angka 0 di depannya. Jadi sistem ataupun dari Coefficient AVR ini mengetahui bahwasanya 0675 itu adalah angka 675 yang ditulis menggunakan bilangan oktal. Ya, jadi kalau seandainya nanti ada angka 212, berarti penulisannya itu adalah 0212. Nah, yang ketiga untuk heksadesimal. Heksadesimal itu diawali dengan 0x. Nah, kalau tadi di oktal pakai 0, kalau di heksa pakai 0x. X-nya itu huruf kecil. Jadi kalau misalkan angkanya 32, berarti 32, 0x 32. Nah, kalau misalkan nanti angka heksadesimalnya itu 675, berarti 0x 675. Nah, berikutnya itu untuk angka biner. Kalau angka biner itu diawali dengan 0b. Ya, jadi kalau 0 saja itu oktal, heksadesimal itu 0x, dan biner 0b. Nah, contohnya misalkan ada binernya itu 00001111. Nah, itu ditulis saja dengan 0b 00001111. Nah, untuk data berupa karakter, jadi diapit dengan tanda kutip gitu ya. Jadi contohnya itu adalah B ada kutip 1. Kutip apa petik gitu ya. Jadi angkanya itu kutip 1 atau tanda petik. Kemudian data yang berupa string itu dikutip dengan kutip 2. Ya, dengan contohnya misalkan iksan. Ya, jadi kalau karakter itu satu digit huruf ataupun karakter, kalau string itu ada beberapa karakter. Nah, ini aturan yang digunakan dalam Coefficient AVR dalam penulisan bilangan. Nah, kemudian sifatnya itu case sensitive. Dalam penulisan huruf besar dan huruf kecil akan dianggap berbeda. Ya, sangat berbeda sekali ketika kita memprogram dengan menggunakan bahasa basic. Kalau basic, besar kecilnya itu dia akan mengikuti ketentuan perubahan gitu ya. Artinya kalau misalkan awalannya kita bikin huruf besar, nanti di bawahnya bikin huruf kecil, dia bakalan menyesuaikan. Nah, kalau di bahasa C dia berbeda. Dia konsepnya case sensitive. Jadi dalam penulisan huruf besar dan kecil itu dianggap berbeda. Walaupun tulisannya sama. Nah, jadi di sini juga dituntut untuk kehati-hatian pemrograman yang akan dilakukan. Ya, jadi kalau di atasnya huruf kecil, berarti di bawahnya juga kita bikin huruf kecil. Kalau di atasnya huruf besar, di bawahnya ketika kita panggil lagi juga harus menggunakan huruf besar. Untuk struktur program itu bisa kita lihat di layar. Yang pertama itu adalah untuk bagian include Mega 8535.h. Jadi ini bagian dari preprocessor untuk menentukan apa saja yang akan kita pakai nanti di dalam pemrograman. Ya, jadi kita di sini akan memakai Atmega 8535. Jadi akan kita panggil filenya itu dengan menggunakan Mega 8535.h. Nah, kalau kita juga menggunakan fungsi delay, berarti kita juga harus melakukan preprocessor terhadap delay tersebut. Berarti panggil include delay.h. Nah, kemudian di bawahnya itu kalau untuk penulisan komentar, itu tinggal tanda garis miring 1 kasih bintang. Kalau untuk komentarnya satu baris cukup pakai tanda garis miring 2 kali. Nah, kemudian untuk yang lain itu ada void main. Void itu di mana dalam proses inisialisasi kita akan mendeklarasikan register-register apa saja yang akan kita pakai nanti bisa kita bikin di sana. Atau mau menambahkan variabel boleh, tapi di luar itu kita bikin variabel juga tidak jadi soal. Kalau mau bikin variabelnya dalam bentuk global, kalau variabelnya dalam bentuk lokal itu dibikin di dalam void main. Nah, kemudian program utamanya itu kita bikin di dalam tanda kutip, tanda kurung perawal while. Nah, jadi itulah program utama di mana proses program yang tersebut akan diulang-ulang secara terus-menerus. Nah, sedangkan di dalam void main itu programnya akan dibaca satu kali. Jadi kalau mau menampilkan nilainya dalam satu kali dan tidak akan diulang dalam program utama, cukup dibikin di dalam void
Inilah bentuk struktur pemrograman dari koefisien AVR. Nah, untuk penggunaan koefisien AVR, jadi di sini ada dua file yang akan dibuat. Yang pertama itu adalah file project, itu ekstensinya nanti adalah .prj, dan ada file source, itu .c, ya di mana tadi editornya kita akan menyimpan dalam bentuk bahasa pemrograman C. Nah, untuk memulainya itu bisa dari menu, pilih new. Nah, yang pertama itu kita harus siapkan projectnya terlebih dahulu. Nah, kalau ada muncul kotak dialog, itu pilih saja no. Tujuannya kita mau membuat source-nya itu step by step dari awal. Kalau kita pilih yes, itu akan disiapkan secara keseluruhan. Jadi kita tidak tahu lagi nanti bakalan memakai register apa, bakalan memakai Atmega apa, dan lain sebagainya. Jadi di sini disarankan pilih bagian no, biar kita bikin sendiri. Tidak langsung dipilih ataupun dilakukan oleh aplikasinya. Jadi kalau kita contohkan, di sini ada koefisien APR, pilih file, ada new. Nah, create new file ini ada dua pilihan, ada source sama project. Nah, untuk pertama kali itu siapkan projectnya dulu. Setelah project, kemudian klik OK. Nah, ini dia konfirmasinya. Ya, apakah langsung mau dibikin dalam bentuk code wizard APR? Dipilih saja no. Ya, disarankan pilih no, biar kita tahu nanti bagian-bagian yang akan kita pakai. Kalau pilih yes, itu secara otomatis akan langsung dibuatkan. Jadi kita tidak tahu lagi apa yang akan kita pakai. Oke, pilih no. Nah, kemudian kita akan diminta untuk penyimpanan project. Jadi kita simpan projectnya saya bikin di D misalkan. Kemudian diajar 20, sistem tertanam, praktikum. Saya bikin folder baru di sini. Contohnya misalkan praktikum 1. Nama projectnya misalkan latihan 1. Kita save. Nah, kita sudah siapkan projectnya. Kemudian kita baru siapkan bagian untuk source-nya. Nah, untuk bagian project itu ada beberapa yang harus kita konfigurasi. Yang pertama itu adalah bagian C compiler. Ya, nanti bahasa C ini di-compiler ke dalam Atmega mana. Nah, kita pilih di sini Atmega yang kita cari itu adalah Atmega 8535. Oke, kita cari ke bawah. Atmega 8535. Nah, ini dia ada dua seperti yang pembahasan kita sebelumnya. Ada yang versinya Atmega 8535, kemudian ada Atmega 8535L. Ya, ini yang versi low. Nah, kita pilih Atmega 8535. Kemudian untuk clock kita ambil nilai maksimumnya 16. Nah, kalau sudah, berarti klik OK. Nah, di sini kalau kita lihat itu sudah ada tempat file yang akan bakalan kita buat. Itu formatnya latihan 1 txt. Nanti txt ini bisa kita ganti menjadi .c. Ambil lagi file, new, source, kemudian OK. Nah, inilah file C yang akan kita siapkan untuk praktikum 1. Nah, di sini ditulis. Nah, kemudian untuk mengcompile di sini ada bagian untuk compile the project atau menggunakan build all project file. Nah, nanti di sini akan disiapkan file error atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu untuk penggunaan koefisien APR. Nanti dia bakalan minta simpan. Kalau seandainya tidak ada terjadi kesalahan, disimpan di dalam project yang kita buat tadi. Nah, berikutnya untuk Proteus 8 profesional. Nah, di mana seperti yang disebutkan tadi, versi di atasnya sudah ada. Kalau mau download silakan. Disinilah nanti bakalan kita buat rangkaian simulasi untuk mikrokontroler Atmega 8535. Dan mesti harus diketahui juga bahwasannya mikrokontroler Atmega tersebut tidak bisa bekerja langsung tanpa minimum sistem ataupun sistem minimum.
atau biasa kita persingkat dengan kata sysmin. Ya, jadi dia bisa bekerja dengan ada sistem minimum ataupun minimum sistem. Nah, untuk minimum sistem yang kita butuhkan itu adalah selain dari mikrokontrolernya, kemudian ada button. Button ini untuk ngereset nantinya kita bikin rangkaian reset. Kemudian ada kapasitor, kapasitor polaritas, kemudian ada kristal 16 MHz. Nah, tadi kita juga tambahkan kecepatan clocknya itu 16. Ya, kemudian ada resistor 1 kilo ohm. Ya, nyarinya nanti di Proteus itu dengan keyword minres 1K. Ya, jadi itu untuk resistor 1 kilo ohm. Nah, untuk rangkaian seperti ini, ya jadi untuk yang RF sama ACC itu kita hubungkan ke sumber tegangan. Kemudian untuk Xtal 1, Xtal 2 itu ada di pin 1213 itu kita hubungkan ke komponen kristal tadi. Nah, di mana kita hubungkan juga bagian kristal tersebut ke kapasitor 22 nanofarad. Nah, nanti untuk kapasitornya itu yang non polaritas itu dicari adalah yang 22 nanofarad. Kemudian untuk tombol reset itu ada kapasitor polaritas tadi untuk 10 mikrofarad, ada button, kemudian ada resistor 1K. Ini default harus ada untuk minimum sistem. Nah, nanti baru rangkaian yang lain bisa kita tambahkan di dalam mikrokontroler tersebut. Oke, jadi materi untuk pemrograman mikrokontroler kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.